Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD Matematika dari hasil outing kelas di Goa Jati Jajar. Anak-anak ibu yang paling ibu cintai, ibu ingatkan kembali hal yang perlu kalian lakukan. Pertama adalah baca instruksi dan juga pahami instruksi pada LKPD. Salah satu tugas kalian di Goa Jati Jajar yaitu mencari suatu data. Sebelum mencari datanya, kalian perlu menentukan dulu variabelnya. Di sini variabelnya sudah saya beri nama yaitu si variabel X dan Y. Kalian tentukan siapa X dan juga siapa Y-nya. Untuk itu, pertama, kalian bisa mengamati seluruh lingkungan sekitar Goa Jati Jajar. Sekiranya mana yang akan kalian pilih menjadi variabel X dan Y. Setelah kalian menentukan variabel X dan Y-nya, kemudian kalian cari data yang sesuai untuk variabel X dan Y. Setelah mendapatkan datanya, kalian olah data tersebut sehingga kalian nantinya akan memperoleh suatu nilai optimal. Untuk dapat menemukan nilai optimum, maka kalian perlu melakukan setiap langkah pada LKPD. Langkah yang ke-1 yaitu kalian menentukan variabelnya terlebih dahulu. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan LKPD, maka akan saya berikan contoh penyelesaiannya. Pada saat saya sampai di Goa Jati Jajar, saya melihat suatu area parkir yang di sana ada mobil dan juga motor yang sedang terparkir. Maka saya mempunyai ide untuk menjadikan X sebagai banyaknya motor dan Y adalah variabel banyaknya mobil. Pada langkah kedua, kalian diminta untuk mencatat data yang telah kalian peroleh. Kemudian kalian perhatikan pada tabel ada 4 kolom. Maka kita akan mulai isi dari kolom pertama terlebih dahulu. Pada kolom pertama ada data 1, data 2, dan juga data 3. Artinya kita harus cari tahu kira-kira apa yang berhubungan dengan variabel X dan Y yang akan kita cari nantinya. Nah, untuk X dan Y itu adalah banyaknya mobil dan juga banyaknya motor. Maaf jika terbalik ya. Untuk X itu adalah motor, banyaknya motor, kemudian Y adalah banyaknya mobil. Maka untuk itu saya melihat bahwa yang berhubungan dengan banyaknya motor dan mobil yaitu adalah lahan parkir. Maka data 1 saya tulis sebagai luas daerah parkir atau juga bisa ditulis lahan parkir. Kemudian data kedua saya tuliskan sebagai jumlah kendaraan. Kemudian data yang ketiga saya tulis sebagai biaya parkir. Nah, istimewanya pada data ketiga kalian perhatikan kolom keempat. Kolom keempatnya pada data ketiga itu saya beri tanda abu-abu, artinya tidak perlu dituliskan batasannya. Kalau tidak ada batasannya, maka data ketiga inilah yang akan menjadi fungsi tujuan, yaitu untuk mencari nilai optimum nantinya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menentukan data 1, 2, dan 3, kita cari data untuk mengisi kolom kedua, ketiga, dan keempat. Untuk lahan atau luas daerah parkir, variabel X, maka kita cari tahu, kita tanya orang-orang di sekitar situ yang memang menguasai atau memahami tentang area parkir di Goa Jati Jajar. Misal saya tanya ke salah satu orang, untuk X, yaitu banyaknya motor, berarti kita cari tahu luas motor untuk parkir itu berapa meter persegi. Kemudian yang Y berarti mobil, kita cari tahu lahan atau luas daerah parkir mobil itu berapa meter persegi. Nah, kemudian setelah saya tanya, ternyata untuk parkir satu motor itu butuh 2 meter persegi, maka ditulislah 2 pada kolom kedua data ke-1. Kemudian untuk yang Y diperoleh
untuk parkir mobil kita butuh 6 meter persegi. Maka kita tulis 6 pada kolom ketiga data ke-1. Nah, kalau kita sudah mengisi itu, kita cari batasannya. Tadi data 1 adalah luas daerah parkir, maka kita tanyakan luas daerah parkir pada di Gua Jati Jajar itu berapa meter persegi. Setelah saya tanya, ternyata luas daerah parkirnya itu adalah 600 meter persegi. Maka saya beri batasan kurang dari sama dengan 600 meter persegi. Karena nggak mungkin parkir melebihi itu, karena yang disediakan lahannya yaitu hanya 600 meter persegi. Oke, selanjutnya kita ke data kedua, jumlah kendaraan. Nah, jumlah kendaraan berarti kita harus tahu banyaknya kendaraan motor itu ada berapa. Karena itu yang kita jadikan sebagai variabel, maka kita tulis saja pada kolom kedua data kedua yaitu X. Kemudian pada kolom ketiga yaitu banyaknya mobil, kita juga belum tahu, maka kita tulis saja Y. Nah, untuk batasannya, maka kita tanyakan daya tampung parkir di sana itu sekitar berapa kendaraan. Ternyata saya dapat jawaban 58 daya tampungnya. Maka saya buat batasannya adalah kurang dari sama dengan 58. Selanjutnya kita ke data 3. Biaya parkir, berarti kita tanyakan biaya parkir motor berapa? 1.000, tulis di situ pada variabel X. Kemudian untuk mobil 2.000, maka tuliskan pada variabel Y. Oke, maka selesailah kita untuk mengisi atau mencatat data yang telah kita peroleh. Setelah langkah kedua selesai, kemudian kalian ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga, kalian tuliskan kendala dan juga fungsi tujuan berdasarkan dari data pada tabel yang telah kalian peroleh. Selanjutnya, kalian gambarkan pada langkah keempat daerah penyelesaian untuk kendalanya. Setelah kalian menggambar, kalian lanjut ke langkah kelima, yaitu menentukan titik optimum dan juga nilai optimumnya. Hingga akhirnya nanti kalian dapat memperoleh kesimpulan. Nah, catatan untuk langkah yang keempat, ketika kalian menggambar grafik, kalian bisa gambar secara manual. Kalau kalian mau menggambar dengan aplikasi juga dipersilahkan. Ada salah satu aplikasi yang sering digunakan yaitu GeoGebra. Atau kalian juga boleh menggunakan aplikasi lain yang kalian kuasai. Pelaksanaan penilaian sumatif tengah semester untuk kelas 10 dan 11 akan dimulai tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Maka paling lambat kalian dapat mengumpulkan pada tanggal 1 Maret 2024. Lebih dari tanggal 1 tidak akan saya terima dan tidak akan saya nilai. Maka akan dilakukan susulan. Nah, maka jangan sampai terlambat, lebih cepat lebih baik. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya, selamat menikmati perjalanan kalian untuk outing kelas di Gua Jati Jajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.